menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah adalah syirik akbar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang bersih dari syirik. Artinya amalan ibadah hanya milik Allah, murni hanya milik Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi sama kan, alasannya sama. Kami tidak menyembah ini, tapi ini hanya sebagai pendekat agar doa dikabulkan dengan sedekat-dekat. Bertawassul dengan kedudukan orang yang mati adalah syirik asghar. Sedangkan minta kepada mayit adalah syirik akbar. Apa demikian? Tawassul dengan jah, misalnya diminta dengan jah Nabi, kedudukan Nabi, ya, itu dihitung bidah oleh para ulama. Dihitung bidah dan mungkin bisa masuk dalam syirik asghar. Tapi kalau dia minta langsung kepada penghuni kubur, ya, sesuatu yang dia tidak mampu lagi melakukannya, dia sudah dikubur. Ini kekhususan untuk Allah, harus dia minta kepada Allah. Maka memalingkan ibadah yang merupakan hak khusus bagi Allah kepada makhluk, maka itu hukumnya adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Pertanyaannya minta dalil tentang tidak bolehnya bertawassul kepada orang yang soleh, yang sudah meninggal. Dalil utamanya adalah karena itulah perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka itu beribadah kepada berhala dengan niat tawassul kepada orang soleh. Patung yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lain, dahulunya adalah orang-orang soleh ketika mereka masih hidup. Lalu mati, orang-orang pun bersedih. Setiap kali ingat jasanya, mereka termotivasi untuk beribadah. Akhirnya muncul inisiatif untuk membuat patung. Ustadz Wahabi menyatakan, memvonis bahwa orang yang bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia, hukumnya adalah syirik. Syirik asghar, syirik akbar katanya itu. Tetapi jumhur ulama, jumhur fuqaha memperbolehkan tawassul. Nah, silakan Anda pilih mau ikut sawadil a'dham, yaitu jumhur fuqaha, atau ikut golongan kecil yang merasa itu adalah sebagai orang asing, sebagai orang aneh yang melarang tawassul, yaitu orang-orang salafi wahabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh muhdin, para subscriber dan penonton semuanya dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat Nahdien, para Aswaja dan penonton semuanya, kita dengar ceramah 3 Ustadz Wahabi di depan, yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin, Dzulqarnain M. Sunusi, dan Abu Haidar As-Sundawi. Di mana Ustadz-Ustadz ini, kalau Ustadz Dzulqarnain sedikit berbeda. Kalau hanya membuat perantara itu syirik asghar. Tapi Ustadz Zainuddin itu mengatakan langsung semuanya syirik akbar. Orang yang bertawassul, yang menjadikan orang soleh meninggal dunia sebagai wasilah, ini adalah syirik akbar. Dan lucunya, orang-orang yang mengaku pengikut salaf ini mengarahkan tawassul terhadap, dianalogikan terhadap perkataan orang-orang musyrik zaman dulu di Makkah itu yang menyembah Lata, Uzza, Manat dan lain-lainnya ini, dengan menggunakan dalil Al-Quran, yang Al-Quran ayatnya itu tujuannya, khitabnya adalah untuk orang-orang kafir musyrikin itu. Mereka lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyuruh kita untuk mengikuti as-sawadil a'dham. Kenapa? Karena umat Rasulullah tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Ini sawadil a'dham, jumhur ulama, jumhur fuqaha yang memperbolehkan tawassul, sementara sakte sempalan Wahabi ini melarang tawassul, bahkan menyirik-nyirikan tawassul. Baik, langsung kita buka Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah di juz 14. Kita buka
pendapat jumhur fuqaha yang memperbolehkan tawassul. Ini Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz Ar-Rabi' Asyar, yaitu juz 14. Tepatnya di halaman 156. Al-Qaulul Awal, ini masalah perbedaan ulama tentang tawassul, termasuk Ibnu Taimiyah di pendapat yang berikutnya itu. Nah, sekarang langsung pendapat jumhur fuqaha saja. Al-Qaulul Awal, pendapat yang pertama. Zahaba jumhurul fuqaha'i, siapa jumhur fuqaha ini? Malikiyah, Syafi'iyah, mutaakhirul Hanafiyah, dan wahwa al-madhab indal Hanabilah. Jumhur fuqaha yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan ulama akhir madhab Hanafi, dan ini merupakan pendapat madhab dari golongan Hanabilah. Jadi jumhur fuqaha ini sepakat memperbolehkan tawassul jenis ini, yaitu tawassul terhadap yang meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia. Sawaun fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam au ba'da wafati, baik di waktu Rasulullah masih hidup atau setelah beliau meninggal dunia. Ini as-sawadil a'zam, ini jumhur dari sana Malikiyah, Syafi'iyah, dan mutaakhir dari ulama Hanafiyah, dan merupakan qaul mazhab dari golongan Hanabilah. Semuanya memperbolehkan tawassul, kecuali Wahabi itu yang mensyirik-syirikkan orang yang tawassul terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, juz pertama. Tepatnya di halaman 366. Ini adalah biografi menceritakan tentang Uqbah bin Amir As-Sahabi. Beliau itu adalah wa kana min ahsanin nasi sautan bil Quran. Uqbah bin Amir As-Sahabi ini merupakan orang yang paling baik suaranya dalam membaca Al-Quran. Dia hadir dalam penaklukan Sam. Wa huwa kana al-baridu ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi fathi Dimashq. Beliau merupakan tukang pos terhadap Sayyidina Umar di dalam penaklukan Damaskus. Wa wasalal Madinata fi sab'ati ayyamin. Beliau itu sampai ke Madinah pada dalam menempuh jarak 7 hari, selama 7 hari. Wa wasalal Madinata fi sab'ati ayyamin. Jadi dari Syam ke Madinah beliau itu sampai ke sana 7 hari. Wa raja'a minha, kemudian pulang dari Madinah ila Syam terhadap Syam fi yaumaini wa nisfin, hanya ditempuh dalam 2 hari setengah. Kenapa bisa berbeda? Berangkatnya 7 hari, pulangnya dari Madinah kok hanya 2 hari setengah, tidak sampai separuh, sampai langsung dipotong itu. Kenapa? Bidu'aihi indra qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tasyaffu'ihi bihi fi takribi tariqihi. Sebab doa Uqbah bin Amir ini di samping kuburan Rasulullah, dan beliau Uqbah bin Amir meminta syafaat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta syafaat fi takribi tariqihi, untuk memperpendek, untuk mendekatkan jalannya, untuk mempercepat jalannya. Ini sahabat, Mas Bro. Apakah Anda mengatakan bahwa sahabat itu adalah syirik kalau seperti itu? Ya Allah, Pak Wahabi ini